wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati dan saya cintai. Sore hari ini saya ingin menyampaikan informasi tentang update perkembangan COVID-19 di Bali, baik kasusnya maupun update kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Untuk perkembangan kasusnya dapat saya laporkan bahwa hari ini jumlah akumulatif PDP itu 146 orang. Artinya untuk hari ini dibandingkan dengan kemarin ada penambahan sebanyak 5 orang. Karena kemarin kita umumkan 141 orang. Ya. Kemudian dari 146 PDP ini atau pasien dalam pengawasan sudah keluar hasil uji lab swabnya sebanyak 109 orang. Dari 109 orang ini 90 orang dinyatakan negatif dan 19 orang dinyatakan positif. Artinya yang diumumkan hari ini ada tambahan kasus positif sebanyak 9 orang. Dari 9 orang yang positif ini, 1 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia atau WNI. 8 orang WNI ini adalah orang Bali. Orang Bali asli dan orang yang tinggal di Bali. Dari 8 orang Bali ini, 3 orang positif karena transmisi lokal. Artinya positif karena dia pernah berinteraksi jarak dekat dengan kasus positif sebelumnya. Sedangkan 5 orang lainnya karena datang dari luar Bali. Kemudian yang sembuh ada 2 orang. Jadi yang sembuh ini sekarang sudah dalam persiapan untuk pulang. Jadi itu update kasus yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Masyarakat Bali yang saya hormati, kalau mencermati kasus yang saya sampaikan tadi, di mana untuk hari ini ada penambahan 9 orang yang positif. 8 orang Bali, 1 orang WNA. 8 orang Bali ini tentu mempunyai makna yang sangat penting dan harus kita betul-betul pahami dengan baik. 8 orang Bali yang positif ini 3 diantaranya transmisi lokal. Artinya sudah ada penularan infeksi dari orang yang sebelumnya positif kepada orang lain. Ini adalah bukti bahwa kalau kita tidak bisa menjaga jarak physical distancing dengan orang lain, maka kemungkinan untuk terinfeksi atau tertular itu sangat besar. 3 kasus positif transmisi lokal ini sudah membuktikan pernyataan saya tadi, bahwa kalau kita tidak bisa menjaga jarak fisik dengan orang lain, maka kemungkinan akan tertular atau terinfeksi COVID-19 ini. Artinya bagi seluruh masyarakat Bali harus percaya bahwa himbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, penuh disiplin. Karena kalau tidak diikuti dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi lagi transmisi lokal itu.
Oleh karena itu, maka saya mengingatkan terus, pemerintah Provinsi Bali mengingatkan terus, semua pihak mengingatkan terus kepada seluruh masyarakat Bali. Mari kita bersama-sama selalu waspada, kurangi aktivitas di luar rumah, bekerja dari rumah, sepanjang pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah, kerjakan dari rumah. Belajar dari rumah. Kalau harus keluar rumah, maka hanya untuk hal-hal yang sangat penting, sangat mendesak, dan tidak bisa dilakukan di dalam rumah. Tetapi ketika keluar rumah, lindungi diri dengan jalan rajin mencuci tangan, memakai sabun. Kemudian lindungi diri Anda menggunakan masker. Usahakan tidak berada dalam jarak yang dekat dengan orang lain, dan tidak perlu berlama-lama di luar rumah. Aktivitas-aktivitas keramaian harus kita hentikan bersama. Kerumunan-kerumunan massa, hiburan harus kita hentikan dengan penuh kesadaran supaya masyarakat Bali, kawan-kawan yang lain tidak tertular atau tidak terinfeksi oleh COVID-19 ini. Jadi mari kita terus laksanakan bersama-sama upaya ini. Angka tadi sudah cukup memprihatinkan bagi kita semua. Tentu saja pemerintah Provinsi Bali tidak ingin lagi ada penambahan kasus. Tetapi itu hanya bisa dicapai kalau seluruh masyarakat Bali bisa mengikuti dengan tertib semua ajakan-ajakan pemerintah ini. Tidak boleh lagi ada tindakan-tindakan lain, ada ketidakpercayaan, ada membuat berita-berita yang macam-macam yang memperkeruh suasana, yang menyebabkan masyarakat menjadi ragu untuk melaksanakan physical distancing atau jaga jarak ini dengan tertib dan disiplin. Kemudian yang kedua, masyarakat Bali yang saya hormati, mencermati situasi kita di Indonesia dan juga di Bali yang saya sampaikan tadi memperlihatkan kecenderungan meningkat, maka tentu pemerintah Provinsi Bali terus melakukan upaya-upaya untuk memperkecil potensi-potensi atau risiko-risiko penyebaran COVID-19 ini. Pada hari ini, pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Gubernur melakukan berbagai upaya, menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkecil penyebaran itu, termasuk memperkecil potensi kedatangan penyakit itu. Yang pertama, Bapak Gubernur telah bersurat kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan pembatasan kunjungan ke Bali, baik melalui bandara, melalui pelabuhan Benoa, pelabuhan Padangbai, pelabuhan Gilimanuk, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Hanya untuk kepentingan logistik, kepentingan urusan kesehatan, kepentingan urusan penanganan COVID-19, dan urusan-urusan pribadi yang amat sangat penting yang bisa diizinkan ke Bali. Tetapi untuk hal-hal lain di luar itu sebaiknya tidak ke Bali. Permintaan Bapak Gubernur ini telah mendapat respon dari Kementerian Perhubungan. Mulai hari ini sudah dilakukan pembatasan-pembatasan kunjungan, baik di pelabuhan Ketapang maupun di pelabuhan Lembar, sehingga kita berharap terus mengecil kunjungan ke Bali. Demikian juga di Bandara Ngurah Rai. Mudah-mudahan permintaan Bapak Gubernur ini mendapat sambutan yang luas dan respon yang baik dari seluruh lapisan masyarakat agar kita bisa memperkecil penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur bersama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah membuat keputusan bersama untuk membentuk Satgas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 ini berbasis desa adat. Jadi desa adat sebagai kekuatan yang sangat penting di Bali ini telah dimobilisasi oleh pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Gubernur tentunya bersama dengan Pendesa Agung Majelis Desa Adat Bali untuk membentuk Satgas Gotong Royong bersama-sama
melakukan upaya pencegahan, penanganan COVID-19 ini di wilayah desa adat masing-masing, berbasis desa adat. Tentu saja Satgas Gotong Royong ini harus bekerja sama dengan elemen-elemen lain yang ada di masyarakat, yakni pemerintah desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan juga elemen-elemen lainnya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk di setiap desa adat dilakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini melalui upaya-upaya skala dan juga upaya-upaya niskala. Upaya-upaya skala tentu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, pengawasan kepada masyarakat, pencegahan keramaian, pencegahan hiburan, dan kemudian upaya niskalanya desa adat diminta oleh Bapak Gubernur untuk melaksanakan upacara atau yardnya di tingkat desa adat masing-masing, memohon kepada Ide Yang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar beliau memberikan perlindungan kepada kita semua. Ini artinya kita memperluas upaya pencegahan COVID-19 ini di Bali dengan melibatkan seluruh desa adat yang ada di Bali. Kemudian tadi pagi atau tadi siang Bapak Gubernur juga telah menandatangani surat kepada seluruh bupati wali kota sebali, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi untuk melanjutkan kebijakan work from home, study from home. Ya. Ini juga adalah bagian dari upaya kita untuk mencegah, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi ASN diminta untuk tetap bekerja di rumah, anak-anak didik belajar dari rumah sampai dengan tanggal 21 April 2020. Kebijakan ini tentu akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk surat ini ditandatangani berlaku sampai 21 April. Sebelum dan setelah itu tentu akan dilakukan evaluasi lagi untuk menentukan kebijakan berikutnya. Untuk meningkatkan upaya-upaya pengendalian COVID-19 di Bali, maka tadi Satgas telah mengadakan rapat dengan Bapak Gubernur untuk mengevaluasi perkembangan saat ini. Perkembangan kasusnya, perkembangan risikonya, dan situasi-situasi lapangan yang lainnya. Dari hasil rapat evaluasi tadi, maka telah diambil keputusan, yakni Bapak Gubernur menaikkan status penanganan COVID-19 di Bali ini dari status siaga darurat penanggulangan COVID-19 menjadi status tanggap darurat penanganan COVID-19 ini. Dengan status tanggap darurat ini, maka pemerintah Provinsi Bali, TNI, Polri, dan juga kekuatan-kekuatan elemen-elemen yang lain dapat melakukan upaya-upaya yang lebih keras lagi, yang lebih tegas lagi untuk menguatkan upaya-upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini dalam rangka perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat Bali. Kebijakan berikutnya adalah terus memperkuat ketersediaan logistik, terutama sekali APD dan juga sarana-sarana tes cepat atau rapid test. Untuk itu pada hari ini, pemerintah Provinsi Bali dan Satgas mendatangkan lagi rapid test. Rapid test sebanyak 8.000 pieces untuk kita gunakan pada kelompok-kelompok yang berisiko, yakni para tenaga medis, para medis yang menangani PDP, kemudian para petugas-petugas lain, terutama sekali kawan-kawan kita yang melakukan screening di bandara untuk kedatangan WNA yang tiba di Bandara Ngurah Rai,
untuk di screening, tentu mereka berhadapan langsung dengan orang-orang yang punya risiko tinggi. Kepada mereka kita akan laksanakan rapid test untuk meyakinkan bahwa mereka sehat sehingga ada kepercayaan diri untuk melanjutkan tugasnya. Demikian juga kepada kawan-kawan yang bekerja di lapangan yang melakukan tracing kontak kepada yang suspek, kepada PDP dan juga kepada yang positif. Tentu teman-teman tim surveillance berhadapan dengan orang-orang yang berisiko, maka kepada mereka kita juga prioritaskan untuk melakukan rapid test. Kemudian APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis, para medis, hari ini kami mendapat tambahan 1.000 pieces lagi untuk memperkuat upaya kita memberikan perlindungan kepada kawan-kawan para pahlawan kemanusiaan, yakni tenaga medis dan para medis yang terus bekerja, tidak mengenal lelah meskipun penuh risiko. Kepada mereka kita harus apresiasi. Kita berikan salam hormat kepada kawan-kawan medis, para medis yang terus bekerja di rumah sakit dalam keadaan lelah dan dalam risiko yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap melaksanakan tugas kemanusiaan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Bali, maka saya selaku Ketua Satgas menyampaikan salam hormat kepada para pahlawan kemanusiaan kita. Mudah-mudahan tetap sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya untuk persoalan-persoalan berikut yang sangat berat ini. Jadi demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Pertama tentang perkembangan kasusnya, kemudian yang kedua adalah tentang kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali untuk semakin menguatkan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini di Bali. Hasil akhirnya tentu berpulang kepada kedisiplinan, ketaatan, dan tanggung jawab setiap individu masyarakat Bali. Ketidakdisiplinan itu akan berakibat pada risiko yang sangat berat, baik kepada individu itu, kepada anggota keluarganya, maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka kami tetap meminta kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita ikuti arahan tentang menjaga jarak, tentang mengurangi aktivitas di luar rumah, tentang perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta mengikuti informasi-informasi lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Satu hal yang juga ingin saya tegaskan, saya tetap meminta kepada siapapun untuk tidak membuat berita-berita yang menimbulkan kepanikan di masyarakat, untuk membuat statement-statement yang menganggap pemerintah tidak bekerja. Lebih baik seluruh pikiran, seluruh energi digunakan untuk bergotong royong bersama pemerintah, bersama TNI, bersama Polri, bersama kawan-kawan kita, tenaga medis, para medis yang sedang bekerja keras menghadapi persoalan yang sangat berat ini. Beri mereka apresiasi, bukan statement-statement yang menganggap atau yang meremehkan kerja-kerja mereka. Itu hal yang tidak baik. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Bali, siapapun itu, untuk menghentikan statement-statement yang tidak positif, statement-statement yang melemahkan upaya-upaya pemerintah. Harusnya kita bersama-sama bergotong royong, menyatu padukan seluruh energi, seluruh pikiran, seluruh keahlian yang kita miliki untuk bersama-sama menjaga Bali ini dengan sebaik-baiknya. Itulah tanggung jawab kita sebagai individu dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Mudah-mudahan melalui upaya bersama ini, ditambah dengan upaya-upaya niskala yang kita lakukan bersama-sama, maka astungkara COVID-19 ini dapat kita akhiri dengan secepat mungkin. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.